Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran di semester 2 ini, khususnya mata pelajaran matematika minat, kita akan belajar dua bab nih. Kita akan belajar yang pertama bab lingkaran, dan yang kedua nanti kita akan belajar polinomial atau boleh juga disebut sebagai suku banyak. Nah, untuk lingkaran sendiri sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu kelas berapa tuh? Waktu SD sama SMP ya. Cuma waktu itu kita belajar seputar luas, keliling, juring, dan teman-temannya gitu ya. Nah, untuk kelas 11 ini kalian masih sama belajar lingkaran, cuma pokok pembahasannya berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas lingkaran, khususnya tentang persamaan lingkaran. Nah, subbab-subbab ini kan banyak ya. Nah, yang pertama banget yang akan kita pelajari adalah bagaimana menentukan persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini adalah sebuah penting di lingkaran. Kenapa? Karena persamaan lingkaran ini akan kalian gunakan untuk subbab-subbab yang lain. Jadi, tolong dipahami dengan baik. Kalau belum paham juga boleh tanya ke saya atau boleh diulang-ulang lagi videonya. Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita bahas tentang lingkaran. Nah, sebelum ke persamaan lingkaran sendiri, mungkin yang ada di bayangan kalian lingkaran itu bulat, bundar, dan sebagainya gitu ya. Tapi secara definisi lingkaran itu adalah lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik. Ini titik-titik nih, jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik mana? Titik yang bagian tengah. Jadi kalau ini kalian gabung ini, nah titik-titik yang di pinggir ini kalian gabung, ini jaraknya sama ke titik yang bagian tengah di sini. Nah, titik yang bagian tengah ini disebutnya sebagai pusat lingkaran gitu ya. Nah, titik yang di pinggir-pinggir ini kalau saya bikin misalkan di sebelah sini, saya bikin titik A. Ini pusatnya titik O ya. Kemudian saya tarik OA. Nah, ini namanya jari. Kemudian di sini saya tarik sebelah sini. Saya kasih nama ini titik B. Saya tarik OB. OB ini juga disebut sebagai jari. Terus OA dan OB gimana? OA dan OB hubungannya pasti dia sama panjang, karena mau titik berapapun yang di pinggir lingkaran ini ke titik yang di bagian tengah itu jaraknya selalu sama gitu ya. Kemudian ada istilah lagi namanya diameter. Diameter itu apa sih? Diameter itu adalah titik pada lingkaran yang kalau dihubungkan, misalkan saya bikin C ya, kemudian saya tarik dari A C gini ya, dan melalui pusat lingkaran, nah ini disebutnya sebagai diameter. Jadi titik pada lingkaran yang dihubungkan dan melalui pusat lingkaran itu disebut sebagai diameter. Kemudian hubungan diameter dan jari-jari itu apa? Ini mungkin kalian masih ingat ya, diameter itu sama dengan 2 kali jari, atau boleh juga disebut sebagai jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 gitu ya. Paham? Oke. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Untuk dapat persamaan lingkaran gimana sih? Misalkan di sini saya punya lingkaran. Nah, gitu ya. Ini pusatnya di sini. Saya kasih O tadi kan. Kemudian saya bikin dia ada 2 sih ya nanti. Ada yang pusatnya 0,0 sama pusatnya A, B. Saya bikin yang pusatnya di 0,0. Saya bikin ini di bidang kartesius nih, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y gitu ya. Kemudian saya punya titik A di sini. Titik A misalkan titik A nya itu di X, Y. Kalau X, Y berarti ke sini dia X, ke sini tingginya Y, berarti dari sini ke sini dia Y. Kalau ini ditarik dari O ke A, ini disebut jari. Nah, kalau kalian lihat di sini segitiganya, yang ini nih, segitiga ini, kalau saya keluarin, ini saya keluarin segitiganya, kira-kira gini. Ini O-nya, ini A-nya. Tadi ini jari-jari, ini Y-nya, ini X. Nah, kalau kalian lihat, ini membentuk segitiga siku. Nah, kalau segitiga siku berarti berhubungan sama yang namanya dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu yang gimana? Yang ini materi SMP nih. Kalau X kuadrat, yang ini penyikunya, ditambah penyiku yang sebelahnya lagi Y kuadrat, itu sama dengan sisi miringnya, R kuadrat. Ya udah, ini adalah persamaan lingkaran kalau pusatnya di 0,0 gitu. Nah, kalian belajar 2 nih, ada yang pusatnya di 0,0 sama satu lagi pusatnya di A,
B. Untuk yang A, B gimana? Ya A, B nanti pembuktiannya kurang lebih sama, tapi Bu Heni kasih langsung cepatnya aja ya. Jadi A ini milik X, B nya ini milik Y. Kalau mau cari persamaan lingkarannya tinggal gini, X itu selisih dengan A karena tadi A nya milik X gitu ya, terus Y nya milik B, berarti di sini Y dikurangin B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Dapat deh, ini persamaan lingkaran. Kalau pusatnya di 0,0 yang atas, yang bawah tinggal X nya dikurang sama A, Y nya dikurang sama B, yang belakang sama-sama R kuadrat. Paham ya? Kita masuk ke contoh nih. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari ini nanti. Tentukan apa nih? Pusat dan jari dari persamaan berikut. Misal yang pertama, saya punya persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalian lihat nih, tadi yang perlu diingat ini ya, pusatnya 0,0 sama A, B. Kalau 0,0 X-nya sendiri, Y-nya sendiri. Tapi kalau A, B, lihat nih, X dikurangin sesuatu, Y-nya juga dikurangin sesuatu, gitu ya. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, karena X sama Y-nya sendiri, otomatis ini pusatnya pasti di 0,0, gitu ya. Kemudian jari-jarinya di mana? Jari-jarinya lihat dari yang belakang. Yang belakang ini sama dengan R kuadrat. Kalau R kuadratnya 4, berarti jari-jarinya sama dengan 2. Dapat pusat 0,0, jari-jari 2. Oke, lanjut ya. Yang kedua, misal saya punya persamaan X min 5 dikuadratin ditambah Y min 2 dikuadratin sama dengan 10. Misalkan kayak gitu. Yang ditanya sama ya, masih pusat dan jari-jari. Pusatnya berapa? Pusatnya, nah karena ini X nya sama Y nya ada temennya, dilihat nih, pusat itu di A, B. A nya milik X, B nya milik Y. Karena di sini X min 5, berarti A nya sama dengan 5, B nya 2. Ini pusatnya A, yang ini B nya. Kemudian jari-jari yang mana? Jari-jarinya yang belakang. Ini R kuadratnya sama dengan 10, berarti jari-jarinya adalah akar 10. Oke, sip. Lanjut ya. Yang ketiga. Masih ya nggak kelihatan. Ya udah lanjut ya. Ini yang tadi nggak kelihatan ya. Yang ini 5, 2, jari-jarinya 10. Oke. Sip. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan di sini Bu Heni punya X plus 3. Kelihatan nggak? Kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat gitu sama dengan 24 misalnya. Nah, di sini sama nih. X-nya ada temennya, Y-nya sama ada temennya ya. Terus buat dapat pusatnya gimana? Kalau di sini plus 3, berarti kalian ambilnya min 3. Gitu ya. Y min 1, berarti B-nya dia 1. Ini A-nya, ini B-nya. Gitu ya. Terus sama dengan, kok sama dengan sih jari-jarinya? Yang belakang nih, R kuadratnya 24. Kita butuhnya jari-jari. Berarti jari-jarinya adalah akar dari 24. Akar 24 bisa disederhanain gak sih? Bisa, kalian sederhanain aja. 24 tuh berapa kali berapa sih? Akar 4 kali akar 6. Akar 4 kan ada tuh berapa? 2. Berarti 2 akar 6. Ini pusatnya nih, jarinya. Paham ya? Lagi deh nomor 4. Nomor 4 misal, di sini saya punya Y plus 1 kuadrat ditambah X min 5 kuadrat sama dengan 25. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya di sini nih, R kuadratnya 25, berarti jari-jarinya akar 25. Akar 25-nya berapa? Dapat 5. Gitu ya. Terus pusatnya di mana dong? Pusat itu bukan min 1,5. Jadi pusat itu selalu X, Y gitu ya. Jadi X-nya dulu. Kalau di sini X min 5 berarti 5, Y plus 1. Karena plus berarti di sininya negatif 1. Jadi ini A-nya,
ini B-nya. Walaupun di sini saya nulisnya ketuker, tetap yang pertama yang harus kalian tulis adalah X-nya dulu baru Y-nya. Gitu ya. Nggak boleh ditukar-tukar. Oke? Itu sih kalau yang ditanya pusat dan jari-jari. Mungkin sekarang kebalikan, coba. Contoh yang nomor 5. Misalkan gini. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui yang pertama. Misalkan pusatnya di 0,0, kemudian jari-jarinya sama dengan 3. Diketahui pusatnya 0,0, jari-jarinya 3. Dilihat dulu, cek dulu pusatnya di mana. Karena pusatnya 0,0, berarti kita pakai rumus yang pertama. Jadinya langsung di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya berapa? 3 dikuadratin 9. Dapat ini jawabannya. Gitu ya. Lagi yang kedua, misal pusatnya di 2,3, jari-jarinya sama dengan akar 2, misal. Gini. Nah, karena di sini pusatnya di A, B, bukan 0,0 kan? Berarti kalian pakai rumus yang kedua. Rumusnya adalah X min A dikuadratin ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Digantilah X min A-nya 2 dikuadratin ditambah Y min B-nya 3 dikuadratin sama dengan R-nya akar 2. Kalau akar 2 dikuadratin hasilnya 2. Udah selesai. Ini jawabannya. Satu lagi ya, yang ketiga. Kalau pusatnya di min 1,4 kuadrat, 4, jari-jarinya sama dengan 4 misal. Yang ditanya persamaannya gimana? Sama nih, pusatnya ada di A, B. Berarti rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu kan ya? Terus nggak kelihatan ya? Oke. Berarti di sini X min 1 berarti plus 1 ya, kuadrat ditambah Y min B-nya 4 dikuadratin sama dengan R-nya tadi kan 4 tuh, 4 dikuadratin jadi 16 gitu. Sampai sini ini baru persamaan baku. Jadi di persamaan lingkaran itu kita belajar dua nih, ada yang namanya persamaan baku, bentuk baku, sama satu lagi persamaan bentuk umum. Nah, yang kita pelajari tadi sampai sini ini disebutnya sebagai bentuk baku. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua. Kurang lebih bentuk yang kedua tuh sama aja sih kayak bentuk baku, cuma dia bentuk penjabarannya. Gitu ya. Lanjut. Kita kesini. Persamaan lingkaran, bentuk umum sekarang. Bentuk umum itu yang gimana sih? Bentuk umum itu nanti bentuknya gini kurang lebih. X kuadrat, Y kuadrat, ditambah A besar X, ditambah B-nya milik Y, ditambah C. Nah, dia dijadikan sama dengan 0. Nah, buat dapat bentuk baku ini dari mana sih? Untuk dapat bentuk umum ini gimana sih? Untuk dapat bentuk umum kita pakai bentuk bakunya. Tadi kan bentuk bakunya itu X min A dikuadratin ditambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Gini bukan? Nah, sekarang pertanyaan itu masih sama. Tentukan pusat dan jari-jari karena nggak jauh-jauh dari itu. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari dan pakai bentuk umum gini gimana? Cara pertama adalah kalian jabarin dulu si bentuk baku ini. Nah, bentuk bakunya kalau dijabarin berarti jabarin ya, X kuadrat 2 kali min A kali X min 2A X min A dikuadratin tambah A kuadrat. Ini juga sama, dibuka kurungnya sama. Y kuadrat 2 kali min B kali Y min 2BY min B dikuadratin plus B kuadrat. Karena sama dengan 0, ini pindahin min R kuadrat sama dengan 0. Biar mirip sama yang di sini, pindah posisi aja. Jadi X kuadrat, Y-nya pindah, Y kuadrat, urutannya min 2AX, terus min 2BY, tambah A kuadrat,
ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah sampai sini udah mirip nih. Nah sekarang gini, sama. Nah yang A nya saya bikin ini sebagai A besar, ini sebagai biar mirip B besar, sisanya semua ini sebagai C. Nah tadi pusat itu dapatnya di mana sih pusat? Pusat itu di A kecil, B kecil, A, B. Nah buat dapat A, B, kalian pakai ini nih. Tadi katanya A besar sama dengan min 2 A kecil, gitu kan ya? Berarti A kecil sama dengan A per min 2. Minnya taruh sini juga nggak apa-apa. Jadi min A per 2 ini sebagai A kecilnya. Taruh di sini ya. Berarti pusatnya A kecilnya diganti min A besar per 2. Gitu kan? Lanjut yang kedua. Si B besar sama dengan min 2 B kecil. Nah berarti B kecil sama dengan sama kayak tadi min B besar per 2. Taruh di sini min B besar per 2. Dapatlah pusatnya yang awalnya A, B kecil. Sekarang kalau bentuknya panjang kayak gini, kalian pakai rumus min A besar per 2 sama min B besar per 2. Terus butuh apa lagi sih? Butuh jari-jari biasanya. Nah buat dapat jari-jarinya, R itu dari mana? Dari si C-nya. Berarti kamu bisa tulis kayak gini nanti. C besar sama dengan yang belakang tuh A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Nah karena kita mau cari jari-jari, maka R-nya pindah aja deh tuh. R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat pindah min C. Berarti R-nya sama dengan, boleh ya R aja, jadi kalau R aja pindah si kuadratnya hilang jadi akar. Kuadrat tambah B kuadrat min C gitu. Sampai sini boleh. Atau kalau kalian mau ganti A-nya jadi A besar boleh. Ini kan A kecil. Tadi A kecil itu sama aja apa? Min A besar per 2 kamu ganti. Per 2 kuadrat. Nah gitu. B kecilnya diganti. Min B besar per 2 dikuadratin min C. Berarti R-nya sama dengan, boleh dibuka kurungnya. Kalau dikuadratin jadi A kuadrat per 2 kuadrat 4. Ini juga sama. B kuadrat per 4 min C. Udah selesai. Ini jari-jari. Kalian boleh pakai. Kalau misalkan pakainya A kecil sama B kecil, kalian boleh pakai ini. Kalau kalian mau pakai A besar sama B besar gitu ya. Oke, ini pusatnya. Ini jari-jarinya. Kalau bentuknya panjang dan sama dengan 0. Supaya lebih paham kita lanjut ke contoh. Contohnya yang pertama. Sama nih pertanyaannya. Tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan yang pertama. Misalkan saya punya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 1 sama dengan 0. Nah bentuknya panjang, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan bentuknya kayak gini kan tadi ya, X min 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25 nih. Lihat nih bedanya ya. Ini kuadratnya tuh milik semua. Kalau ini kuadratnya cuma milik X, ini kuadratnya cuma milik Y. Bedain. Kayak gini. Kalau ini namanya bentuk baku, nah kalau lebar panjang kayak gini namanya bentuk umum gitu ya. Nah kalau bentuknya kayak gini berarti kita ngerjain pakai yang A besar sama B besar. Cek dulu A besarnya yang mana. A besarnya yang ini nih. Ini A besar. Ini B besar. Ini C-nya. Nah karena pertanyaannya pusat dan jari-jari, pusat itu kalau bentuk umum kayak gini jadinya pakainya min A besar per 2, min B besar per 2 gitu ya. Berarti pusatnya min 2 per 2, min B nya min 4 per 2. Berarti pusatnya min ini kan jadi positif ya, 2 bagi 2 dapat 1. Ini min jadi plus juga, 4 dibagi 2 dapat 2. Dapatlah pusatnya di 1,2. Ini sebagai A kecil, ini sebagai B kecil gitu. Terus yang kedua yang ditanya apa tadi? Jari. Ini kelihatan gak ya? Ya Allah, dari tadi gak kelihatan. Maaf. Nah gini ya, pusat sama jari-jari. Ini tadi A besar, ini B besar, ini C nya. Terus karena ini pakainya bentuk umum, beda sama yang ini ya, ini bukan bentuk baku tadi. Berarti kita pakai rumus yang A besar sama C besar ya. Nah ini A besar B besar. Ini sebagai A besarnya, ini B besarnya, ini C nya. Ini ya min 2 bagi 2, min 4 dibagi 2. Nah ini min berarti positif kan, 2 bagi 2 dapat 1.
min juga positif, 4 dibagi 2 dapat 2. Oke, paham ya? Sekarang kita mau cari jari-jari. Nah, jari-jari kan ada 2 nih rumusnya, boleh pakai yang ini atau pakai yang ini, tapi saya pakainya yang ini aja ya, karena udah ada A kecil sama B kecilnya. Berarti jari-jari sama dengan akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min C. Berarti R nya sama dengan akar dari A kuadrat. A nya mana tadi? 1 kan? 1 kuadrat 1 ditambah 2, B nya 2 dikuadratin dapat 4 min C. C nya mana? Min 1. Min 1 berarti plus 1. Berarti jari-jarinya sama dengan akar, tambahin semuanya deh tuh, 1 tambah 4 tambah 1 dapat jari-jarinya akar 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Dari tadi nggak kelihatan, maaf ya. Lanjut. Contoh yang ke-2. Mana nih? Sini kita nih ya. Sini aja deh. Yang kedua misalkan, saya punya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6y ditambah 10x min 3 sama dengan 0. Pertanyaannya masih sama, pusat sama jari-jari yang tadi. Nah, kalau kalian lihat di sini saya tukar nih posisi x sama y-nya. Terus mau dicari pusatnya. Karena ini bentuknya bentuk umum, sama kayak tadi, pusat itu ada rumusnya, min a besar per 2, min b besar per 2. Nah, tapi saya tukar posisinya. Jadi ingat, a itu kan milik x, b-nya milik y. Berarti ini sebagai b-nya, ini sebagai a-nya, ini tetap dia konstanta sebagai c-nya. Gitu ya, berarti taruh pusatnya min 6 bagi 2, min b-nya 10. Terbalik, maaf. A-nya 10, berarti min 10 bagi 2, min b-nya berapa tadi? 6 bagi 2. Gitu, berarti pusatnya di min 10 bagi 2 kan min 5 tuh. Min 6 bagi 2 dapat min 3. Ini sebagai A kecil, ini sebagai B kecil. Kemudian kita mau cari jari-jari. Jari-jari tadi rumusnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C. Berarti R-nya sama dengan akar dari kuadratnya kan min 5. A-nya min 5 tuh dikuadratin. Tambah B-nya berapa? Min 3 ya. Dikuadratin. Min C. C-nya mana sih? Min 3. Berarti plus 3. R sama dengan akar ini 25 tambah 9 tambah 3. Berarti R nya sama dengan akar berapa? 25 tambah 9 34. 34 tambah 3 37. Nggak bisa disederhanain ya. Udah, ini jawabannya gitu. Oke, apalagi ya, misalkan lagi contoh yang ketiga, saya kebalikannya nih. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan berdiameter, misalkan diameternya berapa ya? 6 cm. Nah, gitu. Persamaan umum, tambahin ya. Tentukan persamaan umum lingkaran yang pusatnya di 2,3 dan berdiameter 6 cm. Yang ditanya adalah persamaan umum. Tadi persamaan ada 2 tuh. Ada yang pusatnya 0,0 sama yang pusatnya di A, B. Nah, kalian cek pusatnya di mana. Karena pusatnya di A, B, ini pusatnya ya. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Karena di A, B, berarti kalian pakai rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Berarti ganti di sini X min A-nya tadi 2 dikuadratin ditambah Y min B-nya 3 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Nah, karena yang diketahui diameter itu kan 2 kali jari-jari. Kalau diameternya 6, berarti jari-jarinya 3. 3-nya taruh sini dikuadratin. Gitu. Sampai sini sebenarnya selesai. Tapi kan di sini mintanya bentuk umum, persamaan umum. Kalau persamaan umum berarti kalian harus jabarin. Jabarinnya ya kayak biasa. X dikuadratin 2 kali min 2 kali X min 4X. Min 2 dikuadratin plus 4. Ditambah yang ini juga sama, Y dikuadratin Y kuadrat 2 kali min 3 min 6 Y ya, min 3 tambah min 3 kuadrat plus 9. Nah, 3 kuadratnya boleh pindah tuh, 9 sama dengan 0. Ini 9 kurang 9 habis, tukar posisi aja, X kuadrat Y kuadratnya depan min 4X, X nya dulu,
terus y-nya min 6y tambah 4 sama dengan 0. Udah selesai. Ini bentuk umum gitu ya. Nanti kalau di pilihan ganda nggak ada keterangannya bentuk umum atau bentuk baku, kalian lihat aja di PG-nya dia mintanya apa. Kalau seandainya dia mintanya bentuk baku, berarti stop sampai sini aja nih jawabannya. 3 kuadratnya diganti 9 nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya di bagian pilihan gandanya dia minta bentuk umum, penjabaran gini dan sama dengan 0, berarti mau nggak mau kalian harus jabarin gitu ya. Jadi sebelum ngerjain sampai sini, kalian cek dulu dia mintanya apa, baku atau umum gitu ya, paham? Gitu. Sebenarnya soal-soal persamaan lingkaran ini pertanyaannya masih sama dia, cuma tentukan persamaan lingkaran, cuma yang diketahuinya beda gitu aja ya. Nah sekarang Bu Heni mau apa ya, kasih soal lagi tapi yang agak beda. Ini contoh yang ke berapa dong, keempat ya. Saya geser sini ya. Nih yang keempat, misalkan gini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 5,2 dan melalui titik 1,2. Nah gini, yang ditanya adalah persamaan lingkaran. Ingat persamaan lingkaran ada dua tadi, ada yang pusatnya 0,0 sama yang pusatnya di A, B gitu ya. Nah karena di sini berpusat di angka, berarti ini kita pakainya nanti A, B. Tulis dulu rumusnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat, kalau cari persamaan butuhnya dua, butuh pusat sama butuh jari-jari. Pusatnya udah ada, kalian ganti, berarti jadi X min A nya min 5, min 5 berarti pas 5 kuadrat ditambah Y min B nya 2 dikuadratin sama dengan R nya. R nya nggak ada nih, karena R nya nggak ada berarti kalian pakai titik yang ini 1,2. Ada kata melalui, jadi biasanya ada kata melalui, ada kata di, ada kata pada. Maksudnya itu apa sih? Jadi ini ada lingkaran, nah titiknya itu di sini. Melalui artinya dilalui sama lingkaran, di berarti pas banget di lingkaran, pada juga pas banget di lingkaran gitu ya. Nah caranya gimana? Tinggal di substitusi gitu, masukin ke sini. Ini 1,2 dimasukin ini sebagai X, ini sebagai Y nya, masukin ke sini ya. X nya 1 masukin berarti 1 tambah 5 dikuadratin ditambah Y nya 2 kan, 2 kurangin 2 kuadrat sama dengan ini R kuadrat ya, ini R kuadrat. 1 tambah 5 6 dikuadratin berapa? 36. 2 kurangin 2 0 ya udahlah sama dengan R kuadrat, berarti R kuadratnya sama dengan 36. Nah karena yang ditanya bukan R, tadi kan yang ditanya persamaan lingkaran, berarti kita balik lagi, kita balik ke sini, berarti jadinya X plus 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, R kuadratnya ganti 36. Sampai sini selesai. Tapi kalau seandainya dia mintanya bentuk umum, jabarin. Saya langsung ke cara cepatnya. X kuadrat, biar urutnya langsung ya, Y dikuadratin, Y kuadrat, langsung itu aja. 2 kali 5 10, 10 kali X 10X, 2 kali min 2 min 4, min 4 kali Y min 4 Y. Yang ini 5 dikuadrat kan 25, min 2 dikuadratin 4, 25 tambah 4 29 ya, pindah ruas, 29 dikurangi 36 dapat min 7 sama dengan 0. Nah ini jawabannya. Gitu. Ada lagi sih, lagi ya, yang kelima contohnya ya. Yang kelima gimana nih? Yang kelima kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya di min 2,3 dan menyinggung apa ya? Bu ini kasih 2 deh. Yang pertama menyinggung sumbu X. Nah gitu. Yang ditanya masih sama nih, persamaan lingkaran, tapi yang diketahui beda.
pusatnya ada sih min 2,3, tapi jari-jarinya belum ada. Nah, tulis aja dulu rumusnya karena ditanya persamaan lingkaran dan pusatnya di A, B. Berarti kalian bisa pakai rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gini ya, berarti ganti X min A-nya tadi min 2, min 2 berarti plus 2 kuadrat ditambah Y min B-nya berapa? 3 dikuadratin. Nah, R-nya belum ada nih, berarti kita pakai yang diketahui yang lain. Apa? Menyinggung apa? Sumbu X. Nyinggung tuh apa sih? Nyinggung tuh nempel ya. Misalkan saya punya lingkaran nih, saya gambar deh tuh lingkarannya. Min 2,3, min 2 nya di sini, 3 nya di sini. Berarti kira-kira gini, ini pusatnya. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Menyinggung sumbu X berarti nanti lingkarannya tuh nempel di sumbu X. Ini sumbu X, berarti kira-kira kalau digambar nanti gini lingkarannya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, gitu. Terus dari sini ke bawah sini, ini disebutnya apa? Jari. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini sama gak? Sama ya. Dari sini kan 3 nih. Berarti di sini jari-jarinya 3. Kalian taruh di sini R-nya 3. 3 dikuadratin. Gitu. Sampai sini dijabarin, boleh nanti kalian jabarin lah ya. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Selesai. Kalau dia pertanyaannya menyinggung sumbu X. Lagi yang kedua, kalau misalkan pertanyaan saya ganti, saya mau menyinggung sumbu Y. Kalau menyinggung sumbu Y, kita gambar lagi aja ulang. Min 2 sama 3. Gini. Nih ya, ini sumbu Y-nya kan. Menyinggung sumbu Y, berarti nempelnya di sini. Kira-kira gini. Nah, dari sini ke sini jari-jari nih. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini kan sama. Dari sini ke sini kan 2 tuh. Berarti di sini jari-jarinya 2. Kenapa sih nggak min 2? Karena jari-jari tuh nggak mungkin negatif. Karena di sini 2 ya. Berarti nanti jadinya X. Ini tetap sama ya. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat karena pusatnya nggak berubah. Cuma jari-jarinya doang yang berubah. 2 kuadrat. Kalian jabarin ini jadi 4. Ininya tetap sama. Gitu. Oke. Sampai sini semoga mudah dipahami. Materi kita cuma sampai persamaan lingkaran aja pada pertemuan ini. Saya review lagi. Persamaan lingkaran tuh ada 2. Ada yang bentuknya baku dan bentuknya umum. Pusatnya ada 2. Pusatnya di A, B sama 0,0. Saya tulis di sini ya. Bentuknya ada bentuk baku sama bentuk umum. Kalau bentuk baku itu pusatnya di 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X sama Y nya itu nggak ada angka apa-apa. Kalau di A, B pakai selisih, X nya itu milik A berarti dikurangin A kuadrat, Y nya milik B berarti Y nya dikurangin B kuadrat, belakangnya sama R kuadrat gitu ya. Jadi kalau nentuin pusat sama jari-jari tinggal dilihat dari sini aja. Nah, kalau bentuk umum dia bentuknya panjang. X kuadrat Y kuadrat ditambah X ditambah BY gitu ditambah C sama dengan 0. Sama dengan 0 nih dia. Terus pusatnya itu pakai rumus min A besar per 2 min B besar per 2. A nya milik X, B nya milik Y. Kalau nyari jari-jari ada 2, tapi boleh pakai yang ini aja. A kuadrat tambah B kuadrat min C. Gitu ya. Oke. Terus satu lagi deh tambahannya. Kalau misalkan di sini Bu Hendy punya soal kayak gini, 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 10x min 8y plus 6 sama dengan 0. Ditanya pusatnya. Nah, kalian gak boleh sebut sebagai langsung ini A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ini salah. Kenapa? Karena rumus yang ini berlaku ketika variabel koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya angka depannya itu 1. Kalau 2 gimana? Kalau 2 berarti semuanya harus dibagi 2. Kalau 3 sama 3 gimana? Semuanya ada dibagi 3. Mungkin gak sih ininya beda? Tidak mungkin. Jadi kalau lingkaran itu pasti depan sama belakang ini X sama Y nya sama gitu ya. Bagi 2, kita bagi 2 semua. Kuadrat Y kuadrat min 5X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Nah, sampai sini caranya kayak yang tadi yang udah. Ini sebagai A nya, ini sebagai B nya, ini sebagai C nya. Oke. Tolong dipahami banget materi persamaan lingkaran ini karena akan kalian pakai di subbab-subbab selanjutnya. Jadi kalau kalian nggak paham ini, bener-bener kalian itu nanti bakalan kesulitan untuk menentukan subbab selanjutnya gitu deh pokoknya.
gitu ya. Boleh ditanya, silahkan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.